segala macam argumentasi. Ini yang membuat kemudian kok kayak begini mental kita bernegara. Kalau di negara lain salah sedikit saja mundur menterinya, salah sedikit saja mundur pejabat negaranya. Hanya kita yang di sini selalu berkompromi dengan angka, seolah-olah suara rakyat itu cuma kumpulan angka, manusia ini cuma kumpulan angka, rakyat kita ini cuma deretan angka-angka saja, nggak ada maknanya sama sekali. Seolah-olah kita lupa bahwa 82% APBN kita ya dari pajak mereka yang harus dipertanggungjawabkan dan hitungan yang benar. Nah, di sini ada yang unik ya, yaitu kita ketahui pada waktu lalu Adian yaitu mengaku partai bingung, masyarakat bingung, mau mengadu kemana. Kalau ada sengketa pilpres misalnya, ada sengketa pemilu, mau mengadu di MK, di situ ada Paman Usman, yaitu Paman Gibran. Dan kalau mengadu ke negara, di situ ada bapak dari Gibran. Nah, akhirnya pun di situ Adian pun mengusulkan hak angket. Di situ bahkan juga diamini oleh Anies Baswedan, dan bahkan juga Koalisi Perubahan akan mendukung yaitu hak angket DPR RI untuk mengusut yang diduga kecurangan. Menurut saya juga patut didukung ya, yaitu hak angket di sini. Bagaimana mekanismenya ya kita serahkanlah yaitu ke masing-masing partai. Nah, di sini dari CNN Indonesia bahkan Muzani menilai hak angket unsur kecurangan pemilu tidak diperlukan. Nah, di sini menurut saya juga sangat lucu sekali ya. Di sini kan seharusnya didukung lah. Apalagi juga di sini kan ya masing-masing partai jadi mempunyai hak. Tetapi di sini kok tidak diperlukan. Apalagi juga diduga ada kecurangan ya. Pada waktu lalu memang ada Sirekap misalnya, dan pada waktu lalu ada proses perhitungan suara yang seperti apa. Di situ memang harus diisut. Dan bahkan juga tim dari Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud MD sudah mengumpulkan bukti-bukti. Hingga hari ini katanya sudah ribuan, yaitu bukti-bukti yang masuk yang diduga adanya kecurangan. Nah, dari sini saya juga penasaran seperti apa ya kira-kira beritanya di sini dari CNN Indonesia. Nah, di sini Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menilai usulan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo untuk menggulirkan hak angket di DPR mengusut dugaan kecurangan di pemilu 2024 tak diperlukan. Ya, tentu saja ini kan karena baru wacana. Jadi kita baru akan menyampaikan ini ke depan. Tapi saya kira bagi kami itu sesuatu yang tidak perlu untuk diajukan hak angket, kata Muzani pada 20 Februari yang lalu. Muzani menilai suasana pemilu 2024 ini jauh lebih baik dibandingkan pemilu sebelumnya, seraya mempertanyakan urgensi daripada digulirkannya hak angket tersebut. Bahwa di sana-sini masih ada kekurangan, itu tidak bisa ditutupi. Ia berpendapat narasi kecurangan pemilu yang digulirkan Ganjar berseberangan dengan penilaian dunia yang mengapresiasi pelaksanaan pemilu 2024 di Indonesia. Para tokoh dunia, kata Muzani, menilai suasana pencoblosan pada 14 Februari lalu berlangsung dengan tenang dan juga guyup. Nah, dari sini saya juga sependapat. Memang bisa dikategorikan pemilu pada 14 Februari yang lalu itu sangat-sangat aman sekali, aman terkendali. Menurut saya itu poin yang paling penting. Nah, tetapi juga kalau menurut saya, kalau ada yang menggulirkan hak angket, ada yang mengusulkan hak angket juga patut diapresiasi lah kalau menurut saya sih. Dari sini bahkan juga Megawati kasih lampu hijau. Hak angket pemilu 2024 akan segera bergulir di DPR. Ya, kalau kita ketahui kan di sini kursi yang didapat oleh PDI Perjuangan yaitu mencapai 128 kursi. Nah, bayangkan di sini kalau koalisi pendukung Ganjar dan Pak Mahfud MD dan juga dibarengi dengan koalisi pendukung dari Anies dan Muhaimin Iskandar, di sini pasti akan sangat banyak sekali kursi yang didapat, dan sehingga kalau misalkan ada bergulirnya hak angket di sini, ya pasti akan dipermudah lah. Apalagi juga dari PDIP sudah 128 kursi, sangat banyak sekali. Nah, di sini yang cukup mengejutkan sekali, yaitu setelah adanya ide untuk hak angket di sini, tiba-tiba dari liputan6.com di sini ada berita Jokowi buka peluang bertemu ketum parpol lain usai undang Surya Paloh termasuk PDIP dan PKB. Nah, ini juga ada apa lagi di sini ya. Nah, di sini memang politik tingkat tinggi lah. Kita masyarakat biasa ya hanya mencermati lah dinamika politik ini seperti ini ya. Kita hanya melihat saja, cuma bisa beropini saja. Di sini Presiden Joko Widodo
membuka kemungkinan akan mengundang ketua umum partai politik parpol lain setelah sebelumnya bertemu Ketum Partai Nasdem Surya Paloh di Istana Kepresidenan pada 18 Februari. Hal ini disampaikan Jokowi saat menjawab pertanyaan awak media apakah akan mengundang petinggi PKB dan PDIP, namun Jokowi tak menyebut kapan akan bertemu dengan para tokoh-tokoh politik lainnya. Semua diundang, kata Jokowi kepada wartawan di Ecovation Center Hall, Ancol, Jakarta pada 20 Februari 2024. Nah, di sini ya tiba-tiba ada peluang, yaitu Presiden Joko Widodo ingin mengundang selain Surya Paloh ya dari PDIP dan juga PKB. Nah, kemungkinan di sini juga lah akhirnya Budiman Sujatmiko di sini bersuara lantang. Di sini juga sangat mengagetkan sekali. Budiman Sujatmiko ingatkan koalisi pemerintah ada di tangan Prabowo jika terpilih, bukan Jokowi. Di sini menurut saya juga sindiran yang sudah tidak halus ya, dan bahkan cenderung terang-terangan di sini. Ya memang koalisi pemerintahan itu ya ada di tangan Pak Prabowo Subianto jika terpilih. Ya menurut saya demikian. Nah di sini Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional TKN Prabowo Gibran, Budiman Sujatmiko, mengingatkan bahwa Presiden Jokowi tak mempunyai kewenangan cawe-cawe dalam pemerintahan Prabowo Gibran jika memenangkan Pilpres 2024. Nah di sini yang cukup lucu sekali ya. Kalau misalkan pada waktu lalu sebelum pencoblosan ya inginnya ada cawe-cawe lah dari Presiden Joko Widodo, dan bahkan pada waktu lalu ya secara terang benderang Pak Prabowo Subianto dan bahkan juga sudah didukung oleh 3 capres, mulai Gus Dur, di situ ada Pak SBY, dan di situ ada Presiden Joko Widodo. Ya, secara tidak langsung juga Presiden Joko Widodo pada waktu lalu juga cawe-cawe. Terlihat kok, walaupun Presiden Joko Widodo sudah menyangkal hal tersebut, tetapi terlihat kok masyarakat bisa menilainya dari situ. Tetapi ketika sudah menjadi presiden, di sini Presiden Joko Widodo tidak boleh cawe-cawe. Ya, tetapi kita kembalikan lagi lah ke masyarakat. Pernyataan ini sekaligus merespon pertemuan Presiden Jokowi dengan Ketum Partai Nasdem Surya Paloh pada Minggu 18 Februari yang lalu. Budiman Sujatmiko saat ditemui pada Senin 19 Februari menyebut koalisi pemerintahan mendatang menjadi kewenangan Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto. Ikdenses Kopassus itu yang dinilai berwenang mengajak partai politik yang ada di pemerintahannya. Menurutnya, pertemuan Presiden Jokowi dan Surya Paloh tidak ada hubungannya dengan pemerintahan Prabowo Gibran pada 2024 mendatang. Ini enggak ada hubungannya dengan koalisi pemerintahannya Prabowo Gibran. Itu kewenangannya Pak Prabowo selaku presiden nantinya setelah dilantik, kata Budiman. Ya jelas lah, masyarakat juga sudah menilai itu memang saat ini kan presidennya masih Presiden Joko Widodo dan wakilnya juga masih Kiai Haji Ma'ruf Amin. Jadi ya menurut saya kalau Presiden Joko Widodo ingin bertemu dengan Surya Paloh ya tidak masalah lah. Menurut saya pernyataan dari Budiman Sujatmiko ini agak sedikit panik lah. Kalau semua dirangkul, wah pasti tidak akan menjabat menteri lah, tidak jatah kursi ya. Kemungkinan seperti itu ya, kalau semua dirangkul, Nasdem, PKB, PDIP, P3 dan lain sebagainya dirangkul, ya pasti akan kursi menteri itu pasti akan diisi oleh partai-partai yang lainnya. Kemungkinan itu ketakutan dari Bang Budiman Sujatmiko. Ya mungkin sih. Meski demikian, Budiman menilai wajar saja Presiden Jokowi mengumpulkan para ketum parpol yang menjadi koalisi pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin. Ia pun menduga penjajakan komunikasi Jokowi dengan Nasdem hanya pembicaraan kelancaran koalisi hingga akhir masa jabatan pemerintahan pada Oktober 2024 mendatang. Wajar saja Pak Jokowi kemudian memanggil ketua umum partai seperti misalnya nanti Pak Jokowi mengundang Ketum Gerindra Pak Prabowo dan Ketua Umum Zulkifli Hasan, Ketum PDI Megawati Soekarno Putri. Ya seperti itulah. Jadi memang kita kembalikan lagi ke masyarakat. Tapi saya kadang-kadang heran dengan berita ini, yaitu Budiman Sujatmiko ingatkan koalisi pemerintahan ada di tangan Prabowo jika terpilih, bukan Jokowi. Ya sudah pastilah di situ memang ada di tangan Pak Prabowo dan juga Gibran serta partai-partai pengusungnya pada Pilpres 2024. Itu sudah clear dan juga sudah jelas. Ya apapun lah pada besok siapapun yang menjadi presiden dan wakil presiden mendatang, supaya program-program dan juga janji-janjinya terlaksana dengan baik dan semoga saja bisa langsung dirasakan oleh masyarakat Indonesia.